Halo semuanya, perkenalkan aku Veronica Warubu dari Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang expert di bidang pajak. Saya Isto, kebetulan saya punya latar belakang untuk bekerja di bidang pajak. Saya pernah bekerja di akuntan publik. Sampai saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai ketua tim konsultan pajak, mengurusi semua pajak perusahaan tersebut. Iya, baik Kak Isto, ini berhubung karena kakak ada waktu untuk membahas mengenai pajak. Ini saya mau bertanya, pajak itu seperti apa sih? Apa sih pajak itu sebenarnya? Iya, apa sih itu pajak? Saya kebetulan iseng-iseng saya bikin vlog di YouTube membahas tentang pajak juga. Saya pernah bahas tentang apa itu pajak. Pajak itu sendiri sebenarnya adalah kontribusi wajib. Kontribusi wajib, setiap wajib pajak yang dapat dipaksakan oleh yang harus kita setor dan dapat dipaksakan gitu oleh kita setorkan kepada negara dan dapat dipaksakan. Intinya adalah pajak itu adalah keharusan bagi setiap kita, bagi setiap wajib pajak, orang pribadi ataupun badan yang harus kita setor kepada negara. Ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban tersebut, maka kita akan mendapatkan punishment berdasarkan undang-undang yang berlaku. Gitu. Oh begitu, baik. Iya. Tapi di sini kalau pembayaran pajak itu yang harus bayar pajak itu siapa aja, dan kalau misalnya pada saat membayarkan pajak itu ada persyaratan khususkah atau bagaimana dalam membayar pajak dan atau melapor pajak? Iya, ya ini benar-benar yang sering sekali juga banyak yang bertanya soal ini. Sebenarnya siapa aja sih yang harus bayar pajak, kemudian persyaratan apa aja sih yang harus kita miliki untuk kita bisa bayar pajak. Oke, ketika pertanyaannya siapa saja yang harus membayar pajak, pertama adalah seseorang, mungkin ada orang pribadi ataupun badan. Kalau orang pribadi itu persyaratannya adalah paling tidak kita punya KTP dulu. Paling tidak kita punya KTP. Ketika kita punya KTP, kita akan mendaftar NPWP gitu. Nah, di persyaratan sendiri ketika kita memiliki NPWP itu sendiri adalah minimal kita adalah pekerja, seorang karyawan, seorang pekerja yang memiliki pendapatan. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi mengenai PPh 21. Jadi istilahnya kalau di pertanyaannya adalah siapa sih yang harus bayar pajak atau persyaratannya apa saja? Kita semua teman-teman. Jadi teman-teman dan saya adalah orang-orang yang harus melapor pajak. Ketika kita memiliki pendapatan di atas PTKP itu kita harus lapor pajak. Ataupun kita sebagai pelaku usaha atau punya perusahaan PT, maka kita harus lapor pajak. Gitu. Oh begitu, baik. Iya. Tapi di sini dalam membayar pajak itu secara umumnya itu yang harus kita berikan atau dalam pembayaran pajak itu harus berapa persen, Kak Isto? Oke. Berbicara soal tarif pajak, sebenarnya tarif pajak itu berbeda-beda dalam artian yang seperti yang saya bilang tadi. Pajak itu ada beberapa macam. Ada yang namanya pajak pertambahan nilai, ada yang namanya pajak penghasilan, ada yang namanya pajak penjualan barang mewah, bahkan mungkin ada namanya pajak bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan. Semuanya itu masing-masing punya tarif yang berbeda-beda. Sebut saja salah satunya adalah yang tadi itu PPh 21. PPh 21 itu adalah kewajiban bagi setiap karyawan, ya, individu yang sudah memiliki pendapatan di atas 54 juta dalam setiap tahun. Itu kewajibannya adalah harus melapor pajak atau harus membayar pajak. Jadi tarifnya itu nanti ada yang namanya tarif progresif. Jadi kalau untuk berbicara soal tarif akan luas sekali. Kalau PPh badan dia punya tarif sekian-sekian, PPN misalnya 10%. Jadi semua tarif itu ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi kalau seandainya kita berbicara soal tarif, maka akan kompleks sekali. Tapi teman-teman bisa baca, mungkin kalau teman-teman sebagai karyawan, teman-teman mungkin sebagai pelaku usaha yang harus bayar PPN, kemudian PPN-nya 10%, semuanya undang-undang sudah mengatur semuanya sih. Oh, jadi sudah diatur oleh undang-undang iya, sendiri, betul. Ya? Tapi di sini dalam membayar pajak ini bagi apa sih manfaat bagi pendapatan negara dalam membayar pajak dan kemajuan perekonomian Indonesia secara khususnya gitu, Kak Isto? Oke, ini salah satu yang saya bilang di awal tadi, pajak adalah kontribusi wajib bagi setiap kita ya, yang dapat dipaksakan, tetapi kita tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.
Artinya ketika pertanyaannya adalah kontribusinya bagi negara, bagi perekonomian, bagi Iya, kemajuan betul. Indonesia, pasti sangat sangat besar sekali. Karena sumber pajak itu sendiri itu adalah akan disetor, salah satunya adalah sebagai anggaran pendapatan belanja negara APBN. Itu juga sumbernya dari pajak misalnya. Nah, lebih detail lagi itu adalah dari segi fasilitas umum, misalnya di yang kita lihat saat ini pembangunan LRT, Iya, kemudian busway, kendaraan umum, itu semuanya kita bisa menghadirkan LRT di Indonesia dengan bangunan yang begitu kan makan ada biaya yang yang banyak ya. Itu semua sumbernya dari pajak. Nah, dari pajak. lebih detail lagi itu tadi ya, fasilitas umum, terus kemudian itu ada yang namanya fasilitas kesehatan, kayak saat ini lagi pandemi ya Iya, maksudnya. betul. Terus itu semua juga sumber kesehatan, KIS segala macam juga itu dasarnya dari pajak. Kemudian yang terakhir mungkin yang lebih detailnya lagi adalah fasilitas sekolah gitu ya, pendidikan. Itu juga misalnya dana BOS, terus kemungkinan sekolah gratis, itu semua difasilitasi dari pajak, itu sendiri. dari pajak itu sendiri. Iya. Iya, baik. Tapi di sini dalam Kaisa mau bertanya mengenai kesadaran dalam kewajiban membayar pajak ini. Iya. Nah, ini kesadarannya seperti apa aja sih Kak dalam pembayaran pajak ini sebelum atau bahkan di era pandemi yang seperti sekarang ini? Oke, soal kesadaran wajib pajak dalam membayar ataupun melapor pajak ya. Iya. Kalau kesadaran saya, survei terakhir yang saya baca itu adalah survei di tahun 2018. Bagaimana survei itu mengatakan bahwa dari 263 juta penduduk di Indonesia ini, 267 juta sekian penduduk di Indonesia ini, hanya 35,3 juta lah yang memiliki NPWP. Dan yang patuh membayar pajak itu hanya 1,3 juta. Artinya masih sangat rendah sekali kesadaran bagi setiap wajib pajak untuk melapor pajak. Dari sekian banyak pengusaha, dari sekian banyak teman-teman yang mungkin sebagai karyawan ataupun mungkin juga memiliki bisnis, pelaku usaha, masih sangat rendah. Makanya harapannya mungkin memang teman-teman yang semuanya saat ini yang bekerja terus memiliki pendapatan, mari kita lapor pajak. Dan bersyukurnya adalah dari Indonesia sudah menganut yang namanya self assessment. Self assessment itu adalah kita yang menyusun, kita yang membayar, kita yang melapor. Jadi semuanya kita yang mengatur gitu. Jadi negara ini sudah membebaskan bagi kita semuanya, baik kamu sebagai pelaku usaha, badan usaha, ataupun kamu sebagai pribadi, kamu bisa melakukan pembayaran pajak berdasarkan self assessment itu sendiri. Gitu. Iya. Baik, tapi di sini kan tadi seperti yang Kak Isto sampaikan bahwasanya di Indonesia saat ini masih rendah ya dalam kesadaran kita untuk membayar pajak itu masih sangat rendah. Nah, ini bagi orang yang masih belum sadar bahwasanya punya kewajiban untuk membayar pajak itu ada sanksinya nggak sih? Atau tidak ada atau bagaimana, Kak? Oke. Ini menarik karena saya pernah bahas juga di salah satu konten saya mengenai apa sih punishment atau apa sih sanksi dari seseorang yang tidak mengindahkan atau tidak melapor pajak ketika dia mungkin sebagai pelaku usaha, punya pendapatan sebagai karyawan gitu ya. Jadi sebenarnya itu ketika kita nakal atau ketika kita tidak bayar pajak, itu sanksinya adalah berbagai macam. Pertama mungkin sebagai tegurannya dulu, surat teguran dulu, kemudian hanya cuma kasih denda, sanksi denda berdasarkan nilai pajak yang belum disetor, terus dikasih sanksi sama denda. Bahkan mungkin berakhir sampai kalau yang kita sudah lihat di berita itu ada yang namanya mobilnya disita, kantornya disita, bahkan sampai berujung dipenjarakan. Jadi maksudnya ketika kita tidak bayar pajak, itu juga berdampak sangat besar secara pribadi ke kita. Bahkan sanksi yang paling mendalam itu adalah
bisa berujung di penjara kan penjara gitu. juga ya. Betul. Baik. Tapi di sini Kak Isto dari tahun 2018 seperti yang Kak Isto tadi sampaikan, itu kan walaupun sekian juta warga negara Iya, Indonesia, tapi hanya sedikit sekali yang melakukan kewajiban membayar Iya, pajak. betul. Nah, sedangkan itu kan masih tahun 2018, Iya, itu betul. kan belum pandemi Iya. ya. Nah, Oke. saat ini nih pada masa pandemi ini Kak Isto itu ada semakin menurunkah atau memang masih seperti di tahun 2018 atau bagaimana itu? Oke, dari saya coba cari gitu ya, saya coba cari survei terakhir apakah bagaimana dengan apa namanya minat setiap Iya. wajib pajak membayar pajak di era pandemi ini. Ternyata belum ada survei yang benar-benar menunjukkan bahwa tingkat kepatuhannya naik atau turun. Tapi Iya, setidaknya kalau kita membaca dari info terakhir, dari berita terakhir yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, itu ternyata target pajak itu berkurang. Yang dia dari tahun sebelumnya misalnya targetnya 1 triliun 1,2 triliun misalnya, di tahun ini 1.248 juta misalnya, tahun ini berkurang. Berkurang ya. Tahun ini berkurang di 1 triliun, walaupun berkurangnya itu hanya cuma 0,3%. Tapi setidaknya itu berarti kita belajar bahwa di era pandemi seperti saat ini makin berkurang. Karena pertama, makin banyak teman-teman kita yang juga di PHK ini. Iya, betul. Terus berkurangnya juga lapangan kerja yang akhirnya meningkatkan pengangguran, yang akhirnya ketika mereka tidak ada pekerjaan, otomatis pasti tidak akan melakukan kewajiban perpajakan, karena memang di Indonesia ini tidak diwajibkan bagi setiap kita yang tidak memiliki pendapatan, tidak diwajibkan untuk melapor pajak gitu. Oh begitu. Kurang lebih gitu, Vero. Oh begitu ya Kak Isto, baik. Tapi di sini Kak Isto ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir saya buat Kak Isto. Seperti yang Kak Isto ceritakan tadi, masih ada banyak sekali yang tidak sadar. Nah, ini harapan Kak Isto untuk kedepannya nih, di tahun 2021 bahkan di tahun-tahun selanjutnya itu perkembangan wajib pajak di Indonesia harapannya seperti apa Kak Isto ke depannya? Ya, harapan saya secara pribadi, teman-teman, saya juga mengajak teman-teman semua, harapan saya secara pribadi adalah mari kita patuhi sebaik-baiknya laporan pajak kita. Kenapa? Pertama, pajak itu memang tidak kita nikmatin secara langsung. Iya, betul. Secara langsung maksudnya ketika kita bayar pajak, kita langsung dapatkan impactnya langsung secara langsung, misalnya, atau kita bayar 100.000 terus nanti akan ada bunganya dibalikin 110.000. Enggak seperti itu memang. Tapi fasilitas yang mungkin yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita menikmati jalan yang baik, ketika kita menikmati teman-teman, adik-adik kita, anak kita, cucu kita mungkin menikmati sekolah yang baik, fasilitas umum yang baik, busway yang mungkin makin di-upgrade lagi. Itu semua dari sumber pajak yang kita bayar. Jadi artinya bagi teman-teman dan saya yang saat ini memiliki pendapatan, yuk kita bayar pajak, karena pajak sebenarnya sama saja kayak kita menyumbangkan dana itu, menitipkan dana itu kepada pemerintah untuk mengelolanya, untuk membantu setiap orang-orang yang belum mampu. Iya. Bahkan sampai ke daerah-daerah, ke dana BOS, ke BLT, ke bantuan sosial lainnya, bantuan bencana alam, semuanya. Mari kita berpikir kalau seandainya pajak tidak ada, sumber pendapatan negara ini nggak ada, misalnya hanya cuma mengharapkan BUMN aja misalnya, wow, itu pasti sangat-sangat crowded sekali perekonomian di Indonesia. Tapi bersyukurlah kita punya pajak. Jadi harapan saya, teman-teman, yuk bayar pajak, karena slogan pajak yang sangat terkenal adalah orang bijak pasti harus bayar pajak. Kurang lebih baik. Terima kasih Kak Isto. Oke, thank you, Vero.